Empat orang yang terlibat kasus korupsi pembangunan gedung laboratorium RSUD Curug tahun anggaran 2020 yakni Hermansyah selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Ivan Didi selaku pelaksana, Suci Rahmananda selaku konsultan kegiatan dan Fahrul Razi selaku konsultan pengawas menjalani sidang perdana. Dalam sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Tais Muhammad Solihin, beragendakan mendengarkan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, jaksa membeberkan soal modus yang dilakukan para terdakwa mulai dari pembangunan tidak sesuai spek hingga adanya dugaan markup. Pasca persidangan, JPU Kejari Rejang Denny Wijaya mengatakan selain mendengarkan modus perbuatan para terdakwa, pihaknya juga membeberkan soal kerugian negara sebesar 1,6 miliar yang baru dilakukan pengembalian hanya 300 juta rupiah. Untuk para terdakwa sendiri, pihaknya kenakan pasal 2 primer dan pasal 3 subsidiar Undang-Undang Tipikor. Selain itu, dalam perkara tersebut penyidik Kejari Rejang masih terus mengembangkan adanya dugaan tersangka lainnya. Ini terkait fisik, pembangunan fisiknya ada kekurangan volume. Untuk kerugian negara sudah dikembalikan, Mas? Untuk kerugian negara sejauh ini ada pengembalian dari terdakwa Hermansyah, terdakwa Suci, sekian. Dan kurang lebih pengembaliannya sudah 300 juta lebih. Sementara itu, kuasa hukum masing-masing terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Namun, kuasa hukum salah satu terdakwa, Hardianto, mengatakan dengan tegas agar penyidik menyeret 2 orang direktur yang jelas terlibat dalam perkara tersebut. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan selesai Lebaran dengan agenda pembuktian dari JPU Kejari Rejang Lebong. Bersama, supaya publik juga tahu bahwa di belakang Ivan Didi ini ada direktur namanya Stiorini dan direktur lain yang sama-sama mengelola hasil daripada termin yang mengakibatkan yang menurut perhitungan ahli melanggar kerugian negara. Patut dipertanyakan kenapa direktur yang namanya Stiorini dan direktur di belakangnya ini saya lupa namanya, 2 orang itu ya, 2 orang itu tidak menjadi tersangka sebagaimana apa yang dijalankan oleh klien kami sebagai terdakwa Ivan Didi. Nah, artinya kalau kita melihat subjek hukum yang mengakibatkan kerugian negara selaku kontraktor ini merupakan satu kesatuan dari 3 orang, yang 4 orang tapi satu perkaranya ditutup karena meninggal dunia direktur awal. Muhammad Angga, BETV melaporkan.